Bobotoh siap-siap, Persib Bandung siapkan kejutan saat launching hari ini, rilis Lucas Piazon. Persib Bandung akan melakukan launching tim untuk musim 2025-2026 pada hari ini, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Di saat yang bersamaan, Persib Bandung juga menggelar laga uji coba melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers. Persib Bandung disebut-sebut akan menyiapkan kejutan saat melakukan perkenalan tim. Di mana, kejutan itu adalah pemain asing ke-10 Persib Bandung. Persib Bandung dikabarkan akan menambah satu pemain asing, akankah diperkenalkan saat launching jersey? Di lain sisi, sebuah koran dari satu di antara media ternama di tanah air menyatakan bahwa Persib Bandung benar-benar akan menyiapkan kejutan saat launching tim. Lantas, apakah benar Persib Bandung akan mengenalkan pemain asing ke-10-nya sebagai bentuk kejutan? Kemudian, siapakah yang akan menjadi pemain asing ke-10 Persib Bandung? Apakah Lucas Piazon? Lucas Piazon adalah pemain yang kerap dikaitkan dengan Persib Bandung. Bahkan, rumor soal Lucas Piazon kembali muncul di jagat maya. Akun itu menuliskan nama Lucas Piazon sembari menyematkan emot mata melirik. Menelisik dari rumor yang beredar, hanya Persib Bandung satu-satunya klub Super League yang dikaitkan dengan Lucas Piazon. Kabar itu muncul ketika Persib Bandung hendak menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bentuk persiapan tim jelang bergulirnya kompetisi di musim 2025-2026. Di mana, Lucas Piazon saat itu dikabarkan menjadi satu di antara pemain yang akan trial di Persib Bandung. Selain Lucas Piazon, ada 3 pemain asing lainnya yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Kini, kabar soal ex-bintang Chelsea tersebut kembali menyeruak di jagat maya. Menarik dinantikan, apakah benar kejutan Persib Bandung pada hari ini adalah merilis Lucas Piazon atau justru pemain lain? Tak mau main-main, Persib incar pemain asing baru demi ambisi gila di AFC Champions League 2. Harapan baru kembali berhembus di langit Bandung. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan sinyal kuat bahwa Maung Bandung masih berpotensi menambah 2 pemain asing untuk menghadapi Super League 2025-2026. Dengan ambisi mempertahankan gelar dan bersaing di pentas Asia, langkah ini menjadi salah satu strategi penting untuk mengokohkan skuad. Saat ini, Persib sudah mengunci 9 pemain asing sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi mendatang. Berdasarkan regulasi Super League yang baru, setiap tim diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Ini memberi ruang bagi Persib untuk menambah 2 nama lagi sebagai senjata rahasia mereka di lapangan hijau. Bojan Hodak tidak menutup kemungkinan tersebut. Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman klub Persib, ia menyebut peluang itu terbuka lebar. "Mungkin, kami masih bisa menambah 2 pemain asing baru," ujar pelatih asal Kroasia itu. Bojan menegaskan bahwa keputusan ini tetap harus sejalan dengan kebutuhan tim dan strategi jangka panjang. Tim pelatih Maung Bandung tengah menyusun rencana matang agar setiap perekrutan benar-benar memberikan dampak signifikan. "Bukan sekadar menambah jumlah, melainkan memperkuat kualitas, kami tidak mau terburu-buru," tegas Bojan. Ia menyadari bahwa waktu adaptasi untuk pemain baru sangat terbatas, dan keputusan harus tepat sasaran. Kualitas pemain menjadi faktor utama yang terus dipertimbangkan. Persib tidak ingin gegabah. Mereka mencari pemain yang bukan hanya mumpuni secara teknik, tetapi juga cepat beradaptasi dengan atmosfer tim dan tekanan kompetisi. Ini bukan sekadar soal transfer, tapi tentang membentuk pasukan yang siap tempur hingga menit terakhir. Selain Super League, Persib juga akan tampil di kancah internasional AFC Champions League 2 yang menuntut kekuatan ekstra dan strategi rotasi yang matang. Bojan menyebut, tambahan 2 pemain asing bisa menjadi solusi cerdas untuk mengantisipasi kelelahan dan risiko cedera. "Jika kami ingin melakukan sesuatu di Asia, kami harus tahu apa yang tidak ada di tim ini," katanya. Pelatih berpengalaman ini tampak berhati-hati namun penuh perhitungan. Ia tahu betul bahwa membawa nama besar saja tak cukup jika tak cocok dengan karakter permainan tim. "Kami akan melihat dulu," ujarnya lagi, mengisyaratkan bahwa evaluasi masih terus berlangsung di jajaran pelatih dan manajemen. Dengan tensi kompetisi yang bakal semakin ketat, Maung Bandung tak mau lengah. Setiap langkah diperhitungkan dengan seksama. Bojan Hodak ingin skuadnya benar-benar siap bertarung, baik di pentas domestik maupun Asia. Tekad untuk mempertahankan supremasi di Super League sekaligus mencetak sejarah di kancah internasional menjadi energi besar yang menggerakkan Persib musim depan.
Ini ungkapan jujur Bojan Hodak kekeh mau rekrut Frans Putros. Menjelang musim baru bergulir, Persib Bandung hadir dengan wajah-wajah baru, khususnya para pemain asing yang seluruhnya merupakan wajah baru. Ternyata pergantian pemain ini bukan tanpa alasan, sebab Persib kini bakal hadir dengan format mengusung sepak bola modern. Salah satunya menempatkan pemain dimanapun kehendak pelatih, artinya pemain harus bisa menempati berbagai posisi berbeda sesuai keinginan pelatih. Hal inilah yang mendasari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang musim ini banyak merekrut muka baru yang bisa ditempatkan di multi posisi. Salah satu pemain yang bisa menempati beberapa posisi ini adalah bek timnas Irak, Frans Putros, yang menjadi alasan Bojan Hodak kekeh menggaetnya. Pemain yang musim lalu memperkuat tim asal Thailand Port FC ini, bisa menempati beberapa posisi di lini pertahanan. Bojan mengatakan, Putros bisa bermain di bek kiri dan kanan, gelandang bertahan, dan bek tengah. Itu kenapa kami merekrutnya karena dia bisa bermain di banyak posisi, kata Bojan. Saat ditanya apa posisi terbaik Putros, Bojan menyebut Frans Putros berposisi natural sebagai gelandang bertahan. Tapi Anda bisa lihat di tim nasional, Irak, dalam 4 tahun terakhir dia bermain sebagai bek kanan dan bek tengah juga. Jadi baginya, itu tidak masalah dan dia punya crossing yang bagus, ucapnya. Bek baru Persija tidak sabar lawan Persib. Bek baru Persija Jakarta, Alan Cardoso, sudah tidak sabar menghadapi teman senegaranya, Willian Marsilio, yang saat ini memperkuat Persib Bandung. Saya kenal dengan Hugo Gomez yang dahulu bermain untuk Madura United dan sekarang di Dewa United. Lalu, saya juga kenal dengan pemain Persib Bandung yaitu Willian Marsilio, kata Alan Cardoso kepada wartawan yang hadir. Tentunya ketika di Brasil saya mengenalnya, kebetulan tidak pernah bermain di dalam satu tim yang sama dan juga tidak pernah melawannya. Tapi, saya kenal dia dari Brasil, oleh karena itu, saya tahu dia. Alan Cardoso sendiri sudah tidak sabar untuk menghadapi temannya tersebut ketika Persija menghadapi Persib. Seperti yang diketahui, kedua tim tersebut menyajikan laga yang sangat panas dan dijuluki El Clasico Indonesia. Tentu, rival atau derby itu akan menjadi lawan. Namun, sekarang saya ada di Persija, dan Willian ada di Persib, dan kita harus berjuang masing-masing. Kita akan lihat siapa yang lebih baik nantinya dan nantinya akan ada persaingan di dalam pertandingan, tambahnya.